Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak dan ibu yang saya hormati dan banggakan, bertemu kembali dengan saya, Victor Putra Perlin, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 4 Garut. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Fasilitator, yaitu Ibu Dr. Yunina Surtiana MPD, beserta pengajar praktik Bapak Wandi Wardiana Rahayu MPD. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan ruang kolaborasi modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik, yaitu kegiatan simulasi pada kegiatan coaching. Adapun menu pemaparan ruang kolaborasi modul 2.3 ini diantaranya konsep umum coaching, alur percakapan Tirta, kompetensi inti coaching, simulasi coaching, dan refleksi pelaksanaan coaching. Kita mulai dari mengenal konsep coaching secara umum. Pada tahun 1999, Grant mendefinisikan coaching sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pemahaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coach. Dalam pengimplementasian coaching, maka percakapan yang digunakan menggunakan alur Tirta sebagai panduan dalam melaksanakan coaching. Alur Tirta merupakan akronim dari tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Selain menggunakan alur percakapan Tirta, dalam kegiatan coaching juga terdapat kompetensi inti coaching yang terdiri dari kehadiran penuh, mendengar aktif, dan pertanyaan berbobot. Dalam coaching, hendaknya coach memiliki kemampuan untuk bisa hadir secara penuh dalam memfasilitasi coaching. Selain itu pula, perlu kemampuan mendengar aktif dari seorang coach, yang memiliki arti bahwa seorang coach harus lebih banyak mendengarkan dan lebih sedikit berbicara dalam melaksanakan coaching. Selain itu pula, seorang coach harus memiliki kemampuan untuk melontarkan pertanyaan berbobot agar mampu menstimulasi dan mengeluarkan potensi diri dari seorang coach. Berikut ini adalah simulasi coaching yang dilaksanakan dengan tema meningkatkan kepercayaan diri pada saat berbicara di dalam forum, di mana yang bertindak sebagai coach adalah Victor Putra Perlin dan yang bertindak sebagai coach adalah Ibu Fitrianingsih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Fitri. Selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Victor. Bagaimana nih kabarnya hari ini Bu Fitri? Alhamdulillah baik. Nah, kebetulan sekali nih Pak Victor, ada yang perlu saya bicarakan dengan Pak Victor. Oh begitu ya. Kira-kira Ibu mau membicarakan tentang apa ya Bu ya? Ini Pak, saya memiliki masalah mengenai ketika saya berbicara di depan forum besar, itu kepercayaan diri saya merasa kurang percaya diri aja gitu Pak. Oh begitu Bu ya. Jadi Ibu ingin membicarakan mengenai kepercayaan diri Ibu yang Ibu anggap masih belum sesuai dengan harapan ketika berbicara dengan orang lain atau di dalam forum, begitu Bu ya? Betul sekali Pak. Oke, karena percakapan kita singkat Bu ya, ini 15 menit. Kira-kira setelah percakapan ini, apa yang Ibu harapkan atau Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita ini?
Ya, saya berharap setelah percakapan ini saya menemukan beberapa solusi untuk meningkatkan kepercayaan diri saya ketika saya berbicara di dalam forum besar atau di depan orang banyak, Pak. Oh, begitu. Jadi Ibu berharap setelah percakapan ini Ibu memiliki solusi untuk meningkatkan kepercayaan diri Ibu ketika berbicara di hadapan orang banyak atau di dalam forum besar. Begitu, Bu ya? Betul sekali, Pak Victor. Oke, baik, saya mengerti, Bu. Namun, sebelum melangkah lebih jauh nih di dalam perbincangan kita, sebetulnya menurut Ibu, ini versi Ibu ya, sebetulnya seseorang yang memiliki tingkat percaya tinggi di dalam berbicara itu ciri-cirinya seperti apa? Kalau menurut saya nih, Pak ya, Ya, seseorang yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi ketika berbicara di depan forum itu berbicaranya terlihat tenang, kemudian tata bahasanya pun terstruktur, terarah gitu ya. Apa yang mereka sampaikan, ide yang mereka sampaikan itu sesuai dengan apa yang dimaksud sehingga lebih fokus dalam penyampaian idenya. Mungkin seperti itu, Pak. oke, baik. Jadi menurut Ibu, seseorang yang percaya diri itu memiliki struktur bahasa yang baik dalam penyampaiannya, memiliki ketenangan yang sangat baik dalam menguasai dirinya, serta mampu menyampaikan ide yang ada dalam pikirannya kepada lawan bicara atau forum umum dengan baik dan terperinci, barangkali begitu, Bu ya? Ya, betul sekali, Pak. Bagus sekali, Bu ya. Jadi itu yang sebetulnya Ibu harapkan setelah percakapan ini. Oke, baik, Bu. Kalau boleh saya tahu, Bu, apa sebetulnya penyebab atau faktor yang menyebabkan Ibu itu merasa bahwa diri Ibu belum memiliki tingkat percaya diri yang Ibu harapkan? Ya, menurut saya memiliki tingkat percaya diri yang kurang karena mungkin pembendaharaan kata saya masih kurang, Pak, sehingga dalam tata bahasa berbicara saya belum terstruktur, belum teratur dengan baik, dan lagi mungkin saja pengalaman berbicara saya dalam umum itu masih kurang sepertinya, Pak. Oke, jadi Ibu merasa bahwa tingkat percaya diri belum sesuai dengan harapan Ibu itu karena perbendaharaan kata yang Ibu miliki belum terlalu banyak, begitu, Bu ya, sehingga struktur kalimat yang Ibu gunakan masih belum tersusun dengan rapi. Lalu yang kedua, Ibu menganggap bahwa diri Ibu itu kurang jam terbang, begitu ya, Bu ya, kurang pengalaman dalam berbicara di dalam forum besar, begitu, Bu ya. Iya, betul sekali, Pak. Kalau saya punya nilai nih 1 sampai 10, Ibu memposisikan tingkat percaya diri Ibu itu dari skala 1 sampai 10 pada nilai berapa, Bu? Menurut saya sih tingkat kepercayaan diri saya ada di skala nilai 6, Pak. Oke, skala nilai yang cukup bagus sebetulnya, Bu. 6 ya. Jadi setelah Ibu akan melakukan peningkatan, sebetulnya angka atau level yang Ibu harapkan ingin menjadi di level berapa, Bu? Ya, yang pasti harapannya memang tinggi ya, Pak. Tinggi-tingginya ini level yang saya dapatkan setelah melakukan percakapan ini. Tapi ya minimal di level 8 atau di nilai 8 saya rasa cukup ya, Pak. Iya, 8 bagus, Bu. Ibu punya target yang bagus untuk mencapai level 8. Kalau boleh saya tahu nih, Bu, kan dari 6 ke 8 itu ada 2 tingkatan ya yang harus dilalui.
agar dari level 6 bisa naik ke level 8, Ibu pasti saya yakin sudah punya rencana atau solusi untuk meningkatkan percaya diri Ibu ke level 8. Kira-kira solusinya atau tindakan konkretnya Ibu sudah punya rencana belum? Nah, itu sih yang masih saya pikirkan, tapi saya berpikir saya memiliki langkah konkret untuk menghadapi masalah saya itu dengan mencoba membaca literatur-literatur tentang public speaking, kemudian mengikuti latihan atau seminar mengenai keterampilan berbicara di depan umum mungkin. Iya. Kemudian mungkin yang ketiga itu persiapan yang lebih atau persiapan yang matang ketika saya akan tampil di depan umum. Wah, mantap sekali. Ternyata Ibu sudah punya rencana-rencana yang sangat luar biasa dalam rangka meningkatkan tingkat percaya diri Ibu. Yang saya tangkap, yang pertama Ibu tadi menyebutkan bahwa Ibu akan membaca literatur-literatur yang berkaitan dengan public speaking ya Bu ya. Iya, betul sekali Pak. Lalu tadi saya menangkap yang kedua, Ibu pun akan mengikuti seminar dan pelatihan mengenai keterampilan berbicara di depan umum. Lalu tadi saya juga yang ketiga, saya menangkap bahwa Ibu akan melakukan persiapan yang sematang mungkin untuk mempersiapkan bagaimana Ibu berbicara di depan umum. Begitu Bu ya? Betul ya? Betul sekali Pak Victor, betul. Mantap. Ternyata rencana Ibu memang sudah disusun dengan baik. Tinggal keberaniannya saja barangkali Bu ya? Nah itu Pak. Mantap. Oke, kalau demikian ada lagi tidak solusi yang lain yang akan Ibu coba selain ketiga solusi yang Ibu sebutkan tadi? Saya rasa ketiga solusi tadi sudah cukup ya Pak ya? Sudah cukup Bu ya? Mantap. Nah, kalau boleh saya tahu nih Bu, adakah kegiatan dalam waktu dekat ini yang mengharuskan Ibu berbicara di depan orang banyak atau di dalam forum? Ada nih Pak, hari Senin nanti saya akan mencoba menjadi pembina upacara di mana pesertanya tidak hanya anak didik saya tetapi guru-guru di SD kompleks saya Pak. Oh iya, kebetulan sekali Bu ya. Jadi Iya, hari betul. Senin Ibu kebagian jadi pembina upacara ya? Iya betul. Mantap Bu. Jadi sekarang hari Sabtu Bu ya. Tinggal 2 hari lagi berarti Bu ke hari Senin. Oke, dalam waktu dekat berarti ya ini persiapannya. Kalau boleh saya tahu nih, kan waktunya tinggal 2 hari. Berarti persiapan Ibu harus dimulai secepat mungkin. Dari 3 solusi yang Ibu tadi sebutkan, apakah Ibu akan memakai ketiga-tiganya solusi yang tadi Ibu sebutkan, atau memilih dari ketiga solusi itu Ibu akan memilih 1, 2, atau Ibu pilih semuanya dalam mempersiapkan Ibu agar percaya diri bisa berbicara dengan baik di saat menjadi pembina upacara? Yang memungkinkan untuk hari Senin saat saya menjadi pembina upacara, saya pikir yang ke-1 dan yang kedua, yang ketiga Pak, itu yang pertama saya bisa membaca literatur-literatur, mencari literatur-literatur tentang public speaking. Kemudian yang keduanya juga saya bisa mempersiapkan dengan matang sebelum saya menjadi pembina upacara nanti. Mantap, bagus sekali Bu ya. Jadi Iya, Ibu akan memakai solusi yang pertama yaitu membaca literatur ya. Lalu yang kedua mempersiapkan dengan matang persiapan agar nanti percaya diri ya. Lalu yang mengikuti seminar bagaimana itu Bu?
Menurut saya ketika mengikuti seminar itu kan harus ada waktu tertentu ya Pak ya, Oh harus iya betul. ada lembaga yang menyelenggarakannya, Iya, sehingga dalam waktu betul. dekat saya harus mencari dulu lembaga-lembaga nih yang menyiapkan atau mengadakan seminar tersebut, sehingga opsi yang kedua mungkin di lain waktu bisa saya laksanakan gitu Pak. Iya betul ya. Jadi mungkin yang apa maksud saya yang memungkinkan bagi ibu yang masuk dalam rasional ibu memilih satu yang dan tiga itu karena waktunya Betul. itu sangat dekat begitu ya. Bagus. Iya. Bagus rencana ibu menggunakan membaca terlebih dahulu untuk persiapan hari Senin, lalu mempersiapkan dengan matang. Bagus Bu, itu bagus sekali. Ada tidak orang yang bisa membantu ibu dalam mengingatkan ibu untuk selalu membaca literatur tentang public speaking, mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang, dan selalu memotivasi ibu? Ada tidak orang yang dapat dijadikan seperti itu? Saya rasa suami saya bisa Pak untuk mengingatkan, selalu memotivasi saya untuk selalu membaca literatur tentang public speaking, atau dalam mengingatkan saya untuk mempersiapkan apa saja nih yang harus dipersiapkan secara matang untuk nanti tampil di depan umum. Gitu Pak. Mantap Bu, betul. Suami adalah orang yang paling dekat, orang yang paling bisa diandalkan, dan orang yang paling bisa dipercaya untuk mensupport profesi kita sebagai guru. Mantap Bu, mantap ya. Kapan nih Ibu akan melakukan solusi-solusi atau tindakan-tindakan yang tadi Ibu sebutkan dapat meningkatkan kepercayaan diri Ibu? Mulai dari kapan Bu? Sepertinya nanti malam Pak, saya akan langsung mencoba membaca literatur tentang public speaking, kemudian persiapan secara matang, mungkin dengan cara berlatih di depan kaca sebagai sarana saya untuk berlatih, itu bisa digunakan Pak. Mantap. Lebih cepat, lebih bagus memang Bu ya. Jadi jangan dinanti-nanti, kebaikan itu harus dilakukan secepat mungkin. Oke Ibu, sampai sini apakah Ibu sudah mendapatkan solusi atau sudah mendapatkan intisari dari tujuan perbincangan kita? Ibu sudah mendapatkan belum? Alhamdulillah Pak, dari percakapan sekarang ini, saat ini dengan Pak Victor, saya menjadi lebih optimis nih untuk meningkatkan kembali kepercayaan diri saya, khususnya dalam berbicara di depan umum Pak. Mantap Bu, siap. Kalau demikian perbincangan kita saya rasa sudah cukup Bu ya. Iya Pak, terima kasih nih atas waktunya, karena perbincangan ini sangat bermanfaat nih bagi saya. Siap Bu, terus semangat Ibu. Saya yakin Ibu dapat meningkatkan kepercayaan diri Ibu pada saat berbicara di depan umum atau di dalam forum. Terus semangat Ibu, dan jangan lupa tetap bahagia ya. Iya, terima kasih Bapak, tetap semangat pastinya. Sama-sama Bu. Ya, mangap. Setelah kegiatan pelaksanaan coaching, maka terdapat lembar refleksi diri untuk mengetahui apakah coaching ini sudah sesuai dengan yang diharapkan atau masih perlu adanya perbaikan-perbaikan untuk menciptakan kegiatan coaching yang mampu memberikan peningkatan performa bagi coaching. Dimulai dari pertanyaan pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan yaitu alur tirta sudah nampak. Menentukan tujuan pun sudah mulai nampak. Identifikasi kekuatan diri, rencana aksi, dan tanggung jawab sudah nampak pada kegiatan coaching. Chemistry yang dibangun pun sudah berjalan dengan baik dan lancar, serta alokasi waktu yang digunakan sudah sesuai dengan yang disediakan. Pertanyaan kedua yaitu,
Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan selama percakapan yaitu dalam mengidentifikasi kekuatan diri coach dalam bentuk skala penilaian. Pertanyaan ketiga, apa yang Bapak dan Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Untuk mendapatkan kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, maka perlu melakukan fokus sebagai pendengar penuh didasari perasaan saling menghormati dan menghargai antara coach dan coachee, serta memiliki tujuan yang sama, yakni menemukan solusi dari sebuah permasalahan dan selalu melakukan konfirmasi atas jawaban yang disampaikan oleh coachee. Pertanyaan keempat, apa yang akan Bapak dan Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Untuk meningkatkan kualitas dari coaching, maka guru atau coach perlu mengkaji ulang seluruh atau secara menyeluruh berbagai sumber informasi yang bisa menguatkan proses identifikasi dalam bentuk skala penilaian, terus berlatih untuk menjadi coach yang memiliki dan menjalankan kompetensi inti coaching yang baik dan benar. Selain terdapat refleksi dari kegiatan coaching, karena saya pun memerankan peran sebagai coachee, pada ruang kolaborasi ini terdapat juga umpan balik dari coachee kepada coach selama kegiatan coaching. Pertanyaan untuk coachee yaitu apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Perasaan coachee selama kegiatan coaching yaitu merasa tercelahkan selama melakukan percakapan dengan coach sehingga mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi serta memiliki keyakinan yang semakin kuat terhadap kekuatan dan potensi diri yang dimiliki. Para Bapak dan Ibu yang saya hormati dan banggakan, demikian pemaparan saya mengenai ruang kolaborasi 2.3 dengan tema coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih atas perhatian dari para Bapak dan Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.